boleh. Makanya ketika di Masjid Nabawi itu ada orang Eropa sholat asar, setelah sholat asar itu sholat 2 rakaat. Ada di jamaah perempuan yang cerita istri saya. Ada orang Arab yang haram. Mungkin orang patah ngaji. Aktivitas di atas jam 10 kita butuh istirahat. Hadisnya juga ada. Nabi itu kalau tidak ada urusan beliau itu tidur kasih. Nanti qiyamul lailnya malam bisa bangun jam 3. Kayak gitu modelnya. Apa yang salah Ustaz? Kan itu pengajian, itu baca Quran, enggak ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La haula nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروش الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروش الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah
ونصر عبده وأعد جنده وحزم الأحزاب وحده. الصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Saudaraku sekalian, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, di waktu-waktu Allah masih memberikan cuaca yang lumayan panas, mencapai 38 sampai 39 derajat Celcius. Itu masih ditambah lagi dengan suhu politiknya juga memanas, karena menjelang tahun pemilu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya jamaahnya agak sedikit, mungkin juga karena imbas cuaca yang panas itu. Ya, kita berdoa mudah-mudahan bukan karena perbedaan calon presiden saja. Di masjid boleh berbicara politik, boleh. Masjid Rasulullah saja digunakan untuk bicara untuk politik. Tapi politik yang as-siyasah alladzi yataqarrabu ilallah, siasat bagaimana menjadikan orang-orang lebih mendekat kepada Allah itu. Tapi kalau politik masjid digunakan untuk menggiring ke salah satu calon legislatif, salah satu calon presiden, itu jangan. Kasihan masjidnya. Saudaraku sekalian, untuk itu saya berpesan sebelum kita lanjutkan kajian kita. Ini penting di tahun politik. Pertama, mari kita dewasa dalam berpolitik. Jangan memaksakan orang lain untuk sependapat dengan pilihan kita. Yang pertama ya, jangan memaksakan siapa saja, sampai istri dan anak kita. Biarin berbeda pilihan. Saya setiap pemilu sama istri selalu berbeda. Termasuk calon presiden besok itu, istri saya sudah tanya, kamu milih mana? Saya milih A, yang gak tak kondoke. Nah, kalau ayah milih siapa? Saya milih B. Oh ya, tidak apa. Kalau perlu satu keluarga beda, enggak apa-apa. Sama anak beda, enggak apa-apa. Apalagi sama tetangga, apalagi sama-sama jamaah di masjid. Biarlah berbeda. Yang jadi siapa? Yang jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena pilihan capres kita sudah tidak menjadi teman. Karena pilihannya legislatif beda, kita sudah tidak menjadi tetangga. Ada hal yang dipilih setelah pilihan nanti dan setelah jadi mereka masih bergandengan tangan. Kita masih bisa melihat contohnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ketika pilihan capres berbeda, tapi setelah menjadi capres Pak Prabowo mau menjadi menterinya. Contohnya. Yang kedua, pesan saya, jangan sekali-kali mencaci maki, menjelekkan pasangan yang tidak kita sukai. Dengan misal Ganjarian, fanatiknya Pak Ganjar. Jangan menjelek-jelekan Pak Prabowo, jangan menjelek-jelekan Pak Anies Baswedan dengan segala macam kekurangannya dan sebaliknya. Misal panjenengan fanatik Pak Prabowo, terus pokoknya kalau enggak Pak Prabowo saya enggak, yang lain lewat. Nah, silakan, tapi jangan menjelek-jelekan Pak Ganjar maupun
Pak Anies Baswedan. Begitu. Agama mengajarkan kita tidak boleh memaksa dan tidak boleh menjelekkan. Pertama, itu cuma masalah politik. Masalah agama yang krusial antara selamat dan sesat. Ini masalah agama ya. Kita tahu inna dina indallahil Islam. Agama yang paling menyelamatkan adalah agama Islam. Itu saja Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dengan maaf dikasih hidayah sama Allah bisa memeluk agama Islam. Anak-anaknya belum, biarin. In alaika illal balagh. Rasulullah saja diperintah oleh Allah hanya untuk menyampaikan ini loh yang benar, ini yang salah, ini yang sesat, ini yang selamat. Cuma gitu aja. Urusan dia tidak sependapat silahkan, urusan dia memilih yang lain silahkan. Kecuali kalau anak masih kecil, kita didik, kita sekolahkan, kita pondokkan ke jalur-jalur agama yang benar. Tapi ketika setelah dia besar memilih yang lain silahkan. Jangan menjadi pemikiran panjenengan. Jangan membebani hidup panjenengan, karena hidup ini adalah pilihan. Nabi sendiri, Nabi itu salah satu yang membantu perjuangan beliau, Abu Thalib. Sampai-sampai ketika Abu Thalib mau meninggal dunia, Nabi ingin Abu Thalib ini masuk Islam. Ingin ya Allah berikan hidayah supaya dia memeluk Islam. Apa? Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa ngasih hidayah walaupun sama orang yang kau cintai. Siapa tahu, maaf, kalau ada orang tuanya yang lintas iman, panjenengan sudah sholat, panjenengan sudah subuhan, kayak gini, orang tuanya masih berbeda keimanannya, tidak usah dipaksa. Tidak usah, urusan akidah, urusan hidayah itu urusan Allah. Kita hanya menyampaikan saja, jangan memaksakan. Itu urusan agama, apalagi urusan capres, urusan caleg, jangan memaksakan. Yang kedua, jangan mencaci maki. Siapa yang paling pantas dicaci maki menurut panjenengan dalam hidup ini? Kira-kira, kalau ada enggak yang pantas menurut kita dicaci maki, dieleleh? Kira-kira siapa? Tetangga, saudara. Dan yang paling jelek dalam hidup ini siapa? Orang kafir? Orang musyrik? Bukan. Ada yang paling buruk, setan. Makanya bahasanya yang sering keluar, dasar setan. Ya tidak. Oh, diasar kowe ngono lah. Diasar. Nah, itu kan itu saja. Enggak boleh dicaci maki. Jajal. Setan itu dilarang dicaci maki. Jenengan mencaci maki setan dosa. Ya enggak? Kita mencaci maki setan, wah, pancen itu setan tukang budok, makhluk yang paling welek itu. Itu enggak boleh itu. Enggak boleh. Ada enggak dalilnya Ustaz? Ya nanti. La tasubbush syaiton. Kata Nabi, la tasubbush syaiton walakin tu'awwidhu bihi min syarri. Kata Nabi, jangan sekali-kali kamu mencaci maki setan. Cukup minta perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Setan saja makhluk yang paling buruk, makhluk yang paling jelek, makhluk yang paling terkutuk, aduwwum mubin, musuh yang nyata, tidak boleh dielek-elek. Apa meneh tanggane, apa meneh kancane, setan saja tidak boleh. Jadi kita mencaci maki setan itu dosa. Nabi yang mengatakan.
cukup minta perlindungan. Makanya kenapa bacaan-bacaan di dalam Quran dan hadis itu kan a'udzubillahi minasyaitonir. Banyak itu Quran apa hadis a'udzubillahi minasyaitonir. A'udzubillahi minasyaitonir. Enggak usah dielek-elek ben. Wong baca wis elek dia. Wis elek ora usah dielek-elek, tambah elek. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Karena dari tanya jawab itu saya dapat ilmu-ilmu yang bukan main. Kemarin itu di Jamaah Al-Muhajirin ada yang tanya begini, Ustaz, kalau saya terlambat sampai ke masjid, terus muadzin sudah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya ala shalah, ya ala falah, qamatis shalah, qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, salat. Saya ketinggalan salat sunnah fajar ya. Saya ketinggalan salat sunnah qobliyah subuh. Padahal Pak Takmir tadi kan sudah mengatakan barang siapa yang sholat sunnah fajar, itu sholat sunnah fajar sebenarnya hadisnya. Sholat sunnah fajar itu ada yang mengatakan sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Ada juga yang mengatakan beda. Sholat sunnah fajar itu setelah masuk waktu subuh kita sholat sunnah fajar 2 rakaat dulu. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat lagi qobliyah subuh, boleh. Dua-duanya boleh. Mau digabung jadi 2 rakaat atau boleh. Apa-apa jenengan pisah sholat sunnah fajar sendiri, qobliyah subuh sendiri boleh. Oh, itu pahalanya bukan main. Hatta habuan, sampai walaupun kita datangnya sambil merangkak, kita akan lakukan. Begitu besarnya pahala sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau ketinggalan, boleh nggak saya mengerjakannya setelah subuh? Jadi bar sholat subuh ini, sedangkan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar, boleh nggak? Saya jawab, nanti dulu. Urusan agama itu nggak bisa dijawab pakai logika. Sepertinya saya dulu pernah ngaji 8 tahun di pondok itu, kayaknya boleh ngodok sholat sunnah walaupun dilakukan setelah sholat sunnah wajib. Tapi nanti dulu, urusan agama itu harus ada dasarnya. Kalau ada Quran ya hadis, kalau ada hadis ya ijtihad para ulama, harus kita cari dasarnya. Jadi, urusan agama itu nggak bisa sok tahu, Pak. Kalau sok tahu bisa menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Jangankan urusan agama, urusan dunia saja. Ada orang tanya sama panjenengan, Pak, jalan ke Jabungan itu mana? Jenengan jawab, saya nggak tahu. Kalau nggak tahu, jangan sok tahu. Kayak lo yo Pak, kayak jangan kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Koyoke lho Pak, Jabungan iki jenengan mudhun sih, petekan mega rubbernya belok kanan, wis terus wae. Padahal yang jero ati nyasar gue, kampus. Itu sesat dan menyesatkan, apalagi urusan agama. Makanya saya kalau ada pertanyaan itu, saya bilang saya PR-kan dulu kalau nggak tahu. Saya buka, ternyata ada hadis Nabi dari Qais Al-Fahd. Hadisnya sahih. Salah seorang sahabat Nabi namanya Qais Al-Fahd. Setelah sholat subuh, sholat 2 rakaat. Dia jadi makmumnya Nabi. Nabi jadi imam, Qais Al-Fahd jadi makmumnya. Bar sholat subuh, dia sholat 2 rakaat. Nah, Nabi balik kanan, lihat ada orang sholat 2 rakaat bar subuh, ditegur. Ya Qais, sholat apa kamu ini setelah subuh? Jawab Qais, ya Rasulullah, saya tadi belum sholat sunnah rakaatal fajri, belum sholat sunnah 2 rakaat. Nabi tidak bilang ya bolehkah. Nabi juga tidak mengatakan ojo, enggak. Itulah yang disebut dengan hadis takririyah.
pendiaman Nabi yo. Pendiaman ki apa? Dijarke wae iki lho. Dia omong ojo yo ndak, yo teruskan yo ndak. Yo Nabi cuma tanya, kamu kenapa sholat 2 rakaat baru subuh? Saya tadi belum sholat sunnah fajar ya Rasulullah. Yo Nabi udah pergi aja. Enggak bilang jangan. Enggak. Itu namanya hadis takririah, pendiaman. Hadis itu kan ada qauliyah, ucapan Nabi, ada fi'liyah, perbuatan Nabi diceritakan oleh para sahabat. Kalau ini takririah, pendiaman Nabi. Dari hadis ini para ulama kemudian mengatakan jawazu qada'is sholatil fawat fardhon kana au naflan. Kata ulama boleh mengqadha salat yang telat walaupun setelah subuh dan setelah asar. Baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Kalau sholat wajib contohnya, anjirnya tadi belum sholat isya karena dari luar kota tiduran bangun subuh. Nah, bisa terjadi toh. Belum sholat isya ke masjid mau sholat subuh sudah qomat, langsung sholat subuh. Setelah subuh panjenengan boleh sholat isya qadhaan lillahi ta'ala. Nah, ini ilmu ini. Jadi selama ini yang disebut dengan tidak boleh sholat sunnah bar subuh atau sholat sunnah bar asar, itu adalah sholat sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya. Tidak ada sebabnya, ujuk-ujuk sholat. Ba'diyah subuh, nggak ada ba'diyah subuh. Ba'diyah asar, nggak ada ba'diyah asar. Tapi kalau sholat bar subuh, sholat bar asar ada sebabnya. Contoh yang ada sebabnya bar subuh, gerhana matahari. Tapi kira-kira nggak bar subuh ya gerhana matahari. Gerhana bulan boleh sholat. Bar subuh ada yang meninggal, mau segera dimakamkan, kita sholat jenazah bar subuh boleh. Tapi kalau ngodok boleh kapanpun, tidak terbatas, walaupun berasar. Bahkan di dalam keterangan hadis yang lain, Nabi pernah meninggalkan sholat sunnah ba'diyah zuhur karena urusan para sahabat. Setelah berzuhur itu ngobrol segala macam, bahas masalah agama gitu. Setelah itu masuk waktu asar. Setelah masuk waktu asar langsung sholat asar, sholat qabliyah asar, kemudian sholat asar. Bar asar Rasulullah sholat 2 rakaat ba'diyah zuhur yang diqadha, bukan ba'diyah asar. Sholat sunnah ba'diyah zuhur yang tadi tidak sholat kemudian dilakukan setelah asar. Boleh. Ini loh pentingnya ngaji loh. Kalau kurang mantep datang ke tempat saya, tak buka kitab, buka hadis, saya tak buka keterangan para ulama. Boleh. Makanya ketika di Masjid Nabawi itu ada orang Eropa sholat asar, setelah sholat asar itu sholat 2 rakaat. Ada di jamaah perempuan yang cerita istri saya. Ada orang Arab yang haram, mungkin orang patah ngaji. Siapa tahu dia bukan sholat sunnah ba'diyah asar. Boleh jadi dia sholat sunnah ba'diyah zuhur yang ketinggalan tadi, tidak sholat sunnah ba'diyah atau qabliyah zuhur. Intinya kalau ngodok kapanpun boleh. Panjenengan kemarin belum sholat sunnah duha, kepengin sholat sunnah duha, diqadha sekarang boleh. Ngodok sholat itu kapanpun boleh. Tadi nggak tahajudan, saking rugi aku nggak tahajudan.
Boleh ngotot sholat sunnah, tahajud, kapanpun. Itu para ulama memberikan ijtihad seperti itu. Kita lanjutkan ya. Itulah ngaji fikih. Ngaji fikih itu berkembang ilmunya, membuat kita tambah pintar. Kita akan membahas sebuah babu nawaqidil wudu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadibuna al-isya hatta tahfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawadduna. Ngajinya kita yang ringan-ringan saja biar tambah ilmunya, tambah mantap mengamalkannya, tidak ragu-ragu dalam mengamalkan agama. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau bercerita pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu kalau setelah sholat maghrib jarang yang pulang. Makanya kajian kayak gini Pak, yang bagus kalau bukan setelah subuh, setelah maghrib. Ini sudah mulai berkembang di Semarang. Kita harus merubah kultur pengajian yang ada di desa. Saya tidak menyalahkan, memang itu kultur. Coba perhatikan, mungkin kita yang banyak dari desa, kalau pengajian misal muludan, Isra Mi'raj, kadang-kadang jam 9 malam baru mulai. Ya tidak? Ini maaf, harus kita kritisi. Saya pun kalau bicara di kampung belum berani seperti ini. Cuma kan panjenengan menyampaikannya juga pelan-pelan. Buktinya di Semarang bisa kita rubah ini. Sekarang sudah jarang pengajian yang model gini. Mulai jam 9 itu masih tampilan apa. Setelah itu MC baru naik. Setelah MC kiroatnya 1/4 jam. Setelah itu pembacaan berjanjiannya setengah jam. Setelah itu sambutan ketua panitia. Setelah itu sambutan ketua RT. Pak RT belum malam ditegaskan lagi Pak RW. Padahal sambutan ketua panitia RT RW intinya podo, matur nuwun, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan ini. Gitu ya. Sampai yang dengarkan Allah pasti kuwi menasih betul. Dilalah kepala desa yo rawuh, Pak Lurah nyambut. Akhirnya ustadznya ngaji setengah 12 malam. Gitu? Jamaah yang datang saja sudah sanggup batal. Gitu. Saya pernah ngisi pengajian maulud, ngaji jam 1 malam. Karena pembicaranya 2 orang di desa Kalikesik, Kabupaten Purworejo. Apa yang salah Ustaz? Kan itu pengajian, itu baca Quran, enggak ada yang salah. Maaf, ini harus dibenarkan, nanti panjenengan nyalahkan saya, Ustaz nyalah-nyalahin. Enggak ada yang salah. Ngaji Qurannya betul, sambutannya juga betul. Yang saya salahkan pulang jam 2 tidak subuhan, masjidnya kosong. Ya tidak? Kan itu ada hubungannya itu. Ada hubungannya karena itu pengajian tidak subuhan. Wajib mana? Ya enggak? Ini makanya di tempat saya, di masjid saya sudah nggak ada lagi model muludan kayak ini. Muludannya ada, tapi sudah nggak ada model gitu. Kalau mau pengajian setelah Isya jam 9 sudah selesai. Jam 10 itu sudah maksimal. Baik di tempat kampungnya saya di situ di utara maupun di sebelahnya itu kan sudah agak perumahan. Sudah nggak ada itu aktivitas di atas jam 10. Kita butuh istirahat. Hadisnya juga ada. Nabi itu kalau tidak ada urusan beliau ini tidur gak sih? Nanti qiyamul lailnya malam bisa bangun jam 3. Kayak gitu modelnya. Bisa diterima ya, supaya tidak salah paham ini. Atau kalau pagi pengajian di tempat saya itu muludan masih ada. Mulai jam 8, jam 10 siang sudah selesai. Pengajian muludan. Saya yakin di sini juga sudah begitulah, jam 10 sudah selesai.
Terus pelan-pelan kita rubah. Maka kalau mau mengadakan kajian, baiknya dalam satu hari. Kalau enggak bar subuh, bar maghrib. Kenapa bar subuh? Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa kalau engkau sholat subuh, setelah sholat subuh bermajlis, kira-kira 1 jam. Bermajlis itu macam-macam, Pak. Bisa baca Quran, bisa kajian seperti ini, atau bisa baca apa gitu. Yang penting kegiatan yang baik, kira-kira 1 jam, 1,5 jam. Kemudian kau tutup dengan 2 rakaat, namanya yang sering disebut dengan sholat sunnah isyraq. Sebenarnya itu sholat sunnah duha awal waktu, karena sudah masuk waktu duha. Dikatakan isyraq ya tidak apa-apa. Isyraq itu matahari naik. Maka pahalanya seperti haji dan umroh, tamatan, sempurna. Itu baiknya itu kalau mau bermajelis kayak gini, nggak tengah malam. Saya termasuk orang yang mengkritisi sholawat sampai jam 2 malam. Enggak salah sholawatnya, saya nggak pernah mengharapkan sholawat. Saya aja seneng sholawatan. Makanya saya kalau ngaji pasti sholawatan. Tapi kalau sholawatan ya Allah sampai pulang jam 2 malam, kan dari sisi kesehatan kita juga dianjurkan tidur itu yang cukup supaya asam lambung tidak naik, kesehatan dijaga, sholat subuh harus on time kan gitu. Kalau kita pulang jam 2, lah gimana mau menjaga jamaah subuh? Maaf, saya tidak membosi kita untuk pergi sholawatan malam. Coba bisa enggak toh? Kalau kita mau sholawatannya bar subuh, apa cukup jam 10 gitu? Kalau siang jam 10 sudah selesai, atau malam jam 10 malam sudah selesai, kan bisa. Pertama itu dalilnya, kalau yang pagi. Kalau yang sore setelah maghrib ini para sahabat kalau setelah maghrib itu ya ada yang pulang, tapi jarang yang pulang. Biasanya sekalian nunggu sholat isya. Mau diisi ngaji itu bagus, mau darus sendiri-sendiri boleh, mau bareng-bareng boleh. Yang tadirunal isya, di para sahabat pada zaman Nabi menunggu sholat isya sampai hatta tahfiqoru usuhum, kepala mereka itu begini. Ini saya praktekkan saja, panjenengan bisa menjelaskan. Jadi ini sudah terjadi pada zaman Nabi. Nunggu sholat isya itu sampai kepalanya begini. Nah, apa itu? Nggak tahu, di sini nggak disebutkan ngantuk, cuma tahfiqo ru'usuhum, kepala mereka menunduk terus naik lagi. Kayak apa ya ini ya? Pernah toh? Berarti yang suka begitu itu sunnah sahabat Nabi. Loh, ini disebutkan kok. Kalau suka ngantuk kayak gitu, oh sahabat Nabi aja gitu kan, berarti boleh. Nggak usah dimarahi. Yang kayak gitu dimarahin, uang ngantuk, nggak boleh. Loh, ini sahabat Nabi aja ngantuk. Kita cerita bagaimana kehidupan pada masa Nabi. Hatta tahfiqor ru'usuh. Nah, yang menarik ini nih, yang menarik. Kalau ngaji enak, kalau ngaji tahu ilmunya enak. Summa yusalluna, sampai Rasulullah mendirikan sholat, sampai mereka sholat. Wala yatawadduuna, tanpa berwudu lagi. Enak toh? Berarti ngantukan orang batalke wudu. Enak toh? Jadi kalau kita coba itu enggak usah wudu lagi. Sholat. Ngantuk, tidur sampai nyawanya gentayangan, itu enggak batal kayak wudu. Cuma persoalannya adalah hadis ini ditafsiri oleh para ulama madhab. Tidur yang seperti apa, ngantuk yang seperti apa yang tidak membatalkan wudu. Nah ini kan kita tidak bisa mengambil kesimpulan umum berarti tidur tidak membatalkan wudu, kan nggak bisa, karena ada para ahlinya yang membahas itu. Para imam madhab menyebutkan begini. Pertama, wahtalafal ulama fi naqdil wudu bin naum.
para ulama berbeda pendapat dalam hal apakah tidur membatalkan wudu atau tidak. Fanadhara Malik ila sifatin naum faqala in kana saqilan wa huwa alladhi yuhissu sahiba bima fa'ala bi hadratihi naqdul. Kalau Imam Malik tergantung tidurnya. Kalau tidurnya ringan, tidur ringan itu icik apa ya? Icik krasa kancane ngono lho. Wong lewate kancane lewat ya. Ah itu tidur ringan. Nah itu enggak batal. Tapi kalau tidurnya berat, tidur berat itu kayak apa ya? Itu batal wudunya kata Imam Malik. Imam Malik itu antara ringan dan berat. Kalau kita kan banyaknya mengikuti Imam Syafi'i, ini lebih enak kalau madzhab Imam Syafi'i. Wa nadhara Syafi'i ila sifatin na'im faqala in kana nama mutamakkinan maq'adatahu fil ardi la yanqudul wudu wa illa intaqadha. Kalau Imam Syafi'i lebih enak. Enggak masalah berat dan ringan. Angel kuwi batesane. Tidur ringan karo berat angel. Sing abot sing ndi, sing ringan sing ndi, itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih memilih pada mau ringan mau berat enggak batal wudunya. Yang penting dia menetapkan tempat duduknya. Itu Imam Syafi'i lebih enak itu. Karena yang namanya menunggu kan hadisnya kan menunggu isya, masa menunggu kelekaran kan gitu. Menunggu itu berarti kan dia sudah siap mau sholat isya. Posisinya kata Imam Syafi'i duduk. Kalau mau tidak batal wudunya, dengan tidur berat sekalipun duduk. Nah, ini bisa dipraktekkan ketika kita mendengarkan khutbah. Konangan ini. Jadi panjenengan kalau melihat yang khutbah ini orang menarik, orang cerdas, orang ngerti ujungnya iki opo, ujug-ujug ngomong presiden, ujug-ujug ngomong sunah, ujug-ujug ora jelas. Aku wis ngantuk, tak siap-siap. Boleh pasang tempat duduknya, ya ta? Ini dirapatkan bawahnya supaya anginnya tidak gembos. Dipasang kuda-kuda, paling tidak seperti inilah. Nah, terus jangan lupa ini dipasang kuda-kudanya. Jadi seolah-olah sedang konsentrasi mendengarkan. Ini ilmu ini. Kalau bisa Jumatannya pakai kacamata hitam. Ya. Lebih afdol lagi bawa masker. Nah, sehingga kalau ngeces nggak konangan. Sempurna sudah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika, berarti wis diniati tenang. Daripada mendengarkan khutbah membuat fitnah. Wis dongkol karo sing khutbah ora rampung-rampung, ya toh, daripada nacat, boleh. Atau saking capeknya supaya ketika kita sholatnya fresh. Ya kondisi tertentu, tapi kalau udah ngantuk banget ya jangan diniati. Jadi intinya ketika kita sudah begini, ya khutbah kan paling 1/4 jam, terus terdengar Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panjenengan ngalami, saya aja pernah. Nah, itu ketika qomat Allahu Akbar, sudah qomat, enggak usah wudu lagi.
langsung berdiri, nggak ada hubungannya dengan dengkur. Mazhab Syafi'i nggak bahas dengkur, walaupun keluar suaranya melek, langsung ikut berdiri, langsung sholat. Cuma ada bahasannya juga, ketika di sebelahnya tidak bersaksi kalau kita keluar angin. Nah, itu penting. Kalau kita bangun sebelahnya kok ngomong sampean waktu tuh buanter banget. Ya aja ngeyel. Ora aku ngene. Itu mazhab Imam Syafi'i itu enak itu. Pasang kuda-kuda. Ya. Intinya tidur itu tidak mutlak membatalkan wudu. Ada posisi tidur yang tidak membatalkan. Ada satu lagi pendapat Imam Abu Hanifah, innama ala halati min ahwalis shalah ka'an nama qa'iman au qa'idan au sajidan lam yanqudul wudu wa illa nafadh. Wah, ini lebih luas lagi. Imam Abu Hanifah itu yang tidak membatalkan wudu tidur dalam posisi seperti sholat, berdiri, duduk, atau sujud. Jadi kalau panjenengan berdiri bisa tidur, itu nggak batal wudu. Duduk seperti tadi atau sujud. Makanya ada pertanyaan sama saya, Ustaz, saya itu pernah kok sholat sunnah tahajud tapi masih ngantuk. Karena masih ngantuk, sujud terakhir itu bablas, melek-melek lho kok isi sujud. Sholatnya batal apa enggak, Ustaz? Saya nggak bisa jawab itu. PR lah, PR. Sampai sekarang PR. Belum tak temukan hukumnya. Bisa saja itu. Ketika sholat imamnya misal lama itu, dengan seperti itu. Nah, itu bisa tidak batal, tapi dalilnya belum saya temukan karena belum saya cari. Kalau yang itu belum saya jawab. Tapi kalau masalah dengan wudu sudah saya jawab sekarang. Imam Abu Hanifah tidak batal wudunya orang yang tidur dalam kondisi sujud, duduk, dan berdiri. Itu tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Masih ada lagi ya, salah tidur. Kalau kita kan bahasanya hadis difikihkan. Kalau fikih murni kan enggak. Kalau kita ngaji fikih murni gini, yang membatalkan wudu adalah A, B, C, D. Nah, kalau saya bukan ngaji fikih, ngajinya hadis fikih. Hadis ini membahas tentang batalnya wudu, hubungannya dengan tidur, gitu. Jadi jangan panjenengan menyalahkan. Ustaz tidak membahas yang membatalkan wudu itu A, B, C, D, karena kita bukan ngaji fikih. Kalau fikih kan babnya adalah yang membatalkan wudu A, B, C, D ini. Nah, kalau kita kan ngajinya hadis. Lanjut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustuhadu fala'atu apa ada ussola qala la innama dzalika irqun wa laisa bihaidin. Al hadis au kama qala. Ini penting ini. Sampai sini aja nanti kita selesai. 2 hadis cukup. Khususnya kaum ibu-ibu. Ada seorang pada zaman Nabi namanya Fatimah bintu Abi Hubaysh datang kepada Nabi. Bukan Fatimah putrinya Nabi, Fatimah binti Abu Hubaysh. Berarti sahabat Nabi tapi bukan putrinya Nabi, orang lain. Sowan kepada Nabi, perempuan namanya juga Fatimah. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya keluar darah istihadah, bukan haid, istihadah. Ini dibahas dalam forum pengajian tidak saru, karena para sahabat Nabi pun tanya kepada Nabi tentang ini. Perempuan keluar darah
bukan darah haid, tapi darah istihadah. Apa darah istihadah? Istihadah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya darah penyakit. Bedanya apa Ustaz? Kalau haid itu kan waktunya sudah jelas. Panjenengan kalau keluar tanggal 1 biasanya tanggal 1 lagi, mundurnya tanggal 2 atau mundur lagi tanggal 3 namanya telat bulan kan, telat datang bulan atau agak maju, nah itu namanya darah haid. Ini keluar tidak pada kebiasaannya. Atau ibu-ibu yang sudah tidak haid keluar darah, padahal bukan haid, keluar darah. Itu namanya darah penyakit. Kalau bagi orang yang subur, biasanya panjenengan kalau haid ada hitungan maksimalnya. Berapa hari? Dalam mazhab Imam Syafi'i 15 hari. 15 hari masih keluar, itu bukan darah haid. Dicatat ya. Itu darah penyakit. Tidak bisa disamakan hukumnya dengan haid. Sehingga ada orang tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, saya itu darahnya masih keluar. Apa saya boleh meninggalkan sholat?" Nah, apa saya boleh meninggalkan sholat seperti saya haid? Apa jawabannya Rasulullah? Lah, tidak. Karena itu darah penyakit, itu bukan haid. Bersihkan, kemudian sholatlah. Jadi maaf kalau ibu-ibu ada yang kasusnya seperti itu, 15 hari masih keluar darah, panjenengan bersihkan darah itu. Kalau sekarang lebih gampang lagi, bisa pakai pampers, langsung wudu, sholat. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i bahasanya wudunya kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu maghrib, wudu langsung sholat maghrib. Masuk waktu isya, wudu langsung sholat isya. Wajib itu, jangan meninggalkan sholat. Sama dengan wudunya laki-laki yang haid. Ada enggak laki-laki yang haid? Ada. Siapa? Laki-laki yang pipisnya nggak bisa ditahan. Namanya BEESR. Itu. Orang yang sudah beser, apakah meninggalkan sholat? Ini susah sholatnya Ustaz. Wong lagi sholat keluar lagi. Harus sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Maaf kalau ada yang tanya kayak gitu. Wong lagi wudu keluar cerit. Lagi sholat keluar cerit. Gimana sholatnya Ustaz? Bersihkan, pakai pampers, kemudian sholat. Lagi sholat keluar, biarin. Sama dengan orang yang istihadah. Panjenengan sudah istihadah nih, udah 15 hari dari haid, jenengan wajib bersihkan, pakai pampers sholat. Allahu Akbar, lagi sholat, ceret. Batal sholatnya? Tidak. Teruskan sampai selesai. Orang yang beser juga begitu. Pakai pampers, sholat. Ketika sholat keluar, tidak batal sholatnya. Lanjutkan sampai selesai. Hadis ini kemudian ditafsiri oleh para ulama. Pertama, jawazu istifta limar'atin binafsiha. Boleh perempuan itu bertanya tentang persoalan agama walaupun itu masalah yang krusial. Masalah krusial itu masalah sing rada saru. Walaupun bertanyanya kepada laki-laki. Boleh. Yang pasti orang yang ditanya adalah ahlinya. Kalau masalah agama ya ustaz, boleh. Contohnya ini. Yang kedua, jawazu sima'i sautil mar'ah lil hajat. Ada seorang perempuan Fatimah tanya kepada Nabi, padahal bukan apa-apanya Nabi. Berarti suaranya perempuan itu bukan aurat. Anjir pernah mendengar ada yang mengatakan sautul mar'ah aurat? Itu Nabi mendengar. Nabi mendengar suaranya Aisyah, Fatimah. Fatimahnya bukan keluarganya Nabi. Ini Fatimah yang lain. Nabi mendengarkan. Boleh mendengar suara perempuan karena keperluan, karena hajat tertentu.
suara perempuan tidak termasuk aurat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan suara perempuan itu aurat, itu dalil yang mengada-ada. Hadisnya juga banyak. Kemudian damul istihadah hadasun. Darah istihadah, darah penyakit itu membatalkan wudu, tapi bukan meninggalkan sholat. Panjenengan punya wudu, keluar darah istihadahnya, batal wudunya, bukan batal sholatnya. Kalau haid kan batal sholatnya, ketika sholat keluar batal sholatnya sudah. Hadis ini ingin membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Yang satu membatalkan sholat, yaitu darah haid. Yang satu membatalkan wudu, namanya darah istihadah. Makanya sholatnya harus dibersihkan dulu. Ketika sholat harus dibersihkan dulu, wudu langsung sholat. Kalau ketika sholat keluar tidak batal sholatnya, tidak batal wudunya, karena sudah diniatkan. Yang keempat, damul haid najisun wa kadza damul istihadah. Kedua-duanya tetap najis. Baik darah haid maupun darah istihadah, darahnya tetap najis. Dihukumi najis. Tahrimus shalah alal haid. Haram sholat bagi orang yang haid. Wal mustahadatu la tatrukis shalah. Orang yang istihadah tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, ini bonus bagi laki-laki. Ya, harus saya bacakan. Yang ke-8, jawazu waqil mustahadah. Dan pertanyaan sama saya itu, Ustaz, kalau perempuan yang keluar darah istihadah itu wajib sholat? Terus pertanyaannya, maaf, terus bagi suaminya boleh tidak hubungan suami istri? Kalau haid kan tidak boleh. Kalau haid tidak boleh, tapi kalau istihadah boleh tidak hubungan suami istri? Jawabannya pengajian bulan yang akan datang. Biar penasaran dia. Mohon saran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ibu-ibu silakan. Terkait dengan wudu yang tidak batal ketika sholat, menurut pendapat Imam Syafi'i, ketika kita tidak duduk tetap, itu meskipun kita duduk dalam keadaan juga setelah tidak batal. Bagaimana kalau duduk tetapnya itu seperti bersandar? Ini kan tapi seperti apa? Itu sudah baik. Terima kasih. Di sini tidak ada bahasan bersandar, tidak ada. Di dalam fikihnya juga tidak ada. Bahasanya hanya menetapkan tempat duduknya. Sehingga saya tidak bisa juga mengatakan bahwa bersandar itu bisa membatalkan wudu, tidak bisa. Cuma saya pernah mendengar kalau orang yang duduk menetapkan tempat duduknya itu tidak dikategorikan bersandar. Artinya kalau dia bersandar berarti tidak menetapkan tempat duduknya, sehingga dikhawatirkan ketika dia bersandar maka akan keluar angin, akan mudah keluar angin sehingga membatalkan wudu. Ada keterangan seperti itu, tetapi saya tidak temukan di dalam kitab. Saya pun pernah mendengar.
Tapi nak bersandar itu tidak termasuk. Saya enggak pernah menemukan kitab tulisannya perkataan seperti itu. Bagi saya selama tidak ada keterangan itu, maka walaupun bersandar tetap tidak membatalkan wudu. Toh hadisnya juga tidak membahas bersandar atau tidak. Kalau panjenengan yang berpendapat bersandar membatalkan wudu, ya daripada ragu-ragu ya berwudu lagi. Atau kalau panjenengan juga yang mengatakan nggak ada keterangannya hadis masalah bersandar, ya silakan ditetapkan tempat duduknya juga bersandar juga. Tidak ada keterangannya, intinya begini, tidak ada keterangannya. Kalau kita yang mengatakan dan mengikuti mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak batal bagi orang yang tidur menetapkan tempat duduknya, yang penting kan tempat duduknya sudah kita tetapkan, baik bersandar maupun tidak, ya wes tidak membatalkan. Bagi saya seperti itu. Artinya keterangannya saya belum pernah menemukan yang bersandar. Kalaupun menemukan di dalam kitab itu hanya pendapat. Pendapat itu tidak ada hadisnya, tidak ada menurut Imam Syafi'i, gitu kan? Itu hanya pendapat saja. Pendapat itu kan bisa kita terima dan bisa kita tolak. Tidak serta-merta kemudian ada di dalam kitab, ini bukan ucapan Nabi kok, bukan ucapan para ulama besar kok, terus harus kita amalkan, kan? Enggak, ini sudah sekedar pendapat saja. Ngoten Pak. Ibu-ibu ada? Kalau ibu-ibu itu penasaran dengan jawaban tadi, jangan nunggu bulan narkoes tadi. Oke. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin. حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم يا الله طول عمرنا وصحح أجسادنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر باعدنا واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. رب هب لي من الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك أهل العبادة من عبادك أهل الجماعة من عبادك أهل الجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.